Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 sampai dengan 73. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali patung yang terbesar induk bagi mereka agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Tafsir ayat yang ke-58. Ketika orang-orang meninggalkannya, Ibrahim berjalan dengan sembunyi-sembunyi ke tempat patung-patung itu. Fajalahum judadan, maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, yaitu pecahan-pecahan dan potongan-potongan. Patung-patung itu berada dalam sebuah rumah. Beliau merusaknya secara keseluruhan, illa kabirallahum, kecuali yang terbesar, kecuali patung yang paling besar untuk sebuah tujuan yang akan beliau jelaskan. Renungkanlah bentuk pengecualian yang mengagumkan ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang dimurkai di sisi Allah tidak disematkan ungkapan-ungkapan pengagungan kepadanya, melainkan dengan cara menisbatkannya kepada orang-orang yang merasa memilikinya. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad ketika menulis surat kepada para raja musyrikin. Beliau berkata kepada pembesar Persia, kepada pembesar Romawi, dan lain-lain. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau tidak mengatakan kepada orang-orang yang agung. Di sini Allah berfirman, illa kabirallahum, kecuali yang terbesar bagi mereka. Tidak berfirman kabiran min asnamihim, yang terbesar dari patung-patung mereka. Dengan ini sepatutnya diperhatikan dan berhati-hati dari sikap mengagungkan sesuatu yang telah Allah hinakan, kecuali dengan menisbatkannya kepada orang-orang yang mengagungkannya. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Maksudnya Ibrahim membiarkan patung besar tidak dipecahkan agar mereka nanti merujuk kepada Ibrahim dan meminta pemaparan hujahnya. Dan mereka akan menghadap kepada patung itu, tidak berpaling darinya. Karena itu beliau berkata di akhir ucapannya, faraja'u ila anfusihim, maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka. Al-Anbiya ayat 64. Ayat yang ke-59. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Tafsir ayat yang ke-59. Ketika mereka menyaksikan kejadian yang menimpa patung-patung mereka berupa penghinaan dan pelecehan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka menuduh Ibrahim sebagai pelaku kezaliman karena telah menghancurkannya. Padahal merekalah yang lebih pantas untuk disebut telah berbuat zalim. Mereka tidak tahu bahwa penghancurannya terhadap patung-patung merupakan jasa beliau yang paling utama dan bentuk keadilan dan ketauhidannya. Sesungguhnya orang yang berbuat zalim ialah orang yang menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan. Padahal orang itu mengetahui apa yang ia perbuat kepadanya. Ayat yang ke-60. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
Mereka berkata, kami dengar ada seseorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Tafsir ayat yang ke-60. Qalu samina fata yadhkuruhum. Mereka berkata, kami dengar ada pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Maksudnya pemuda yang memaki dan mencela mereka. Orang yang semacam ini perilakunya pastilah dia pelaku yang menghancurkannya. Atau sebagian dari mereka mendengar bahwa dia akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung itu. Yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim. Ayat yang ke-61. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Tafsir ayat yang ke-61. Tatkala mereka telah memastikan pelakunya adalah Ibrahim, qalu fa'tu bihi, mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia, yaitu Ibrahim, an a'yunin nas, dengan cara yang dapat dilihat orang banyak. Maksudnya di hadapan mata dan pendengaran mereka, la'allahum yashhadun, agar mereka menyaksikan. Maksudnya menghadiri hukuman yang ditimpakan kepada orang yang menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Inilah yang diinginkan dan dikehendaki Ibrahim, yaitu hasrat menjelaskan kebenaran dilakukan di hadapan orang banyak, agar mereka dapat menyaksikan kebenaran dan terbantahkanlah alasan-alasan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Musa ketika mengikat perjanjian untuk bertemu dengan Fir'aun. Mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsarun nas duha. Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya. Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan langit. Toha ayat yang ke-59. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.